Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seringkali tidak relevan dengan kondisi para buruh. Belum lagi disharmoni yang terjadi antara kebijakan pemerintah yang tidak selaras dengan praktik di lapangan pada saat mereka bekerja, membuat para buruh kerap mengkritisi hal tersebut. Setiap tahun, seruan dari para aliansi buruh untuk menyuarakan aspirasinya terbumbung setiap peringatan Hari Buruh atau May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei. Berikut Justisia rangkumkan cuplikan tuntutan buruh pada peringatan May Day dari tahun ke tahun. Aksi buruh pada May Day 2010 dengan tuntutan-tuntutan di antaranya: pertama, tuntutan jaminan sosial bagi buruh; kedua, penghentian PHK; tiga, penolakan terhadap praktik outsourcing; keempat, menolak rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003; lima, meningkatkan gaji buruh 20 hingga 30% dari upah minimum kota dan provinsi; keenam, tuntaskan kasus Bank Senturi. Aksi buruh May Day 2011. Tuntutan pertama, mendesak pemerintah segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Badan Jaminan Sosial. Kedua, penghapusan sistem kerja outsourcing, buruh kontrak, pemberangusan serikat pekerja, serta kriminalisasi perburuhan. Tiga, kesejahteraan sosial kaum buruh, perlindungan bagi kaum buruh, serta penghapusan sistem kerja kontrak dan pengalih-dayaan. Aksi buruh May Day 2012. Tuntutan 1. Mendesak pemerintah untuk menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional. 2. Menuntut penghapusan kebijakan outsourcing dan pemagangan. 3. Revisi jaminan sosial. 4. Menolak upah murah. Aksi buruh May Day tahun 2013 dengan 7 tuntutan. Pertama, menolak kenaikan BBM. 2. Menolak upah murah, serta revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang kebutuhan hidup layak. 3. Menuntut jaminan kesehatan seluruh rakyat per 1 Januari 2014, bukan bertahap pada 2019. Revisi Perpres tentang jaminan kesehatan dan revisi Peraturan Pemerintah tentang penerima bantuan iuran atau PBI. 4. Hapus outsourcing di BUMN, angkat pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap di perusahaan BUMN sesuai mekanisme dan Permenkernas Nomor 19 Tahun 2012. 5. Tolak RUU Keamanan Nasional dan RUU Organisasi Masyarakat. 6. Stop union busting dan permanism terhadap aktivis buruh. 7. Mengesahkan RUU Pekerja Rumah Tangga dan revisi Undang-Undang Buruh Migran Nomor 39 Tahun 2004. Aksi buruh memperingati Hari Buruh pada 2014 dengan 10 tuntutan. Pertama, naikkan upah minimum 2015 sebesar 30% dan revisi KHL menjadi 84 item. Kedua, tolak penangguhan upah minimum. Ketiga, jalankan pensiun wajib bagi buruh pada Juli 2015. Keempat, jalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat dengan cara cabut Permenkes Nomor 69 Tahun 2013 tentang tarif, serta ganti INSC BPJS dengan free for service, audit BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Kelima, hapus outsourcing, khususnya di BUMN, dan pengangkatan sebagai pekerja tetap outsourcing. Keenam, sahkan RUU PRT dan revisi Undang-Undang Perlindungan TKI Nomor 39 Tahun 2004. Ketujuh, ganti RUU Ormas dengan RUU Perkumpulan. 8. Angkat pegawai dan guru honorer menjadi PNS dan subsidi Rp1 juta per orang per bulan dari APBN untuk guru honorer. 9. Sediakan transportasi dan perumahan murah untuk buruh. 10. Jalankan wajib belajar 12 tahun dan beasiswa untuk anak buruh hingga perguruan tinggi. Aksi buruh pada May Day 2015 dengan 10 tuntutan. Yang pertama, menuntut kenaikan UMP atau UMK sebesar 32%. Kedua,
mendesak pemerintah untuk menjalankan jaminan pensiun dengan manfaat pensiun 60 hingga 75% dari gaji terakhir. Ketiga, mendesak pemerintah untuk menambah anggaran jaminan kesehatan 30 triliun rupiah dari APBN. 4. Mendesak pemerintah untuk menghapus sistem kerja outsourcing khususnya di BUMN. 5. Menolak kenaikan BBM, LPG, TDL sesuai harga pasar. Keenam, mendesak pemerintah untuk menurunkan harga barang pokok. 7. Mengakhiri corporate greed atau keserakahan perusahaan. Kedelapan, mencabut aturan tentang objek vital dan stop tindakan union busting dan kekerasan pada aktivis buruh. 9. Angkat guru dan pegawai honorer menjadi PNS tanpa tes lagi. 10. Sahkan RUU PRT, revisi Undang-Undang Perlindungan TKI dan Undang-Undang PPHI. Aksi buruh memperingati Hari Buruh 2016 dengan 4 tuntutan buruh, di antaranya 1. Menolak upah murah dan menaikkan upah di tahun 2017 sebesar Rp650.000. 2. Hentikan kriminalisasi kaum buruh dan aktivitas sosial serta penghentian PHK. 3. Menolak reklamasi dan penggusuran serta menolak RUU amnesti pajak yang dianggap dapat merugikan buruh. 4. Mendeklarasikan organisasi masyarakat buruh sebagai kekuatan politik atau kelompok penekan yang terdiri dari kalangan buruh, guru honorer, mahasiswa, dan nelayan. Aksi buruh pada 2017 memperingati May Day. 3 tuntutan buruh. Pertama, hapus outsourcing dan magang. Kedua, jaminan sosial. 3. Tolak upah murah. Aksi buruh pada 2018 dalam memperingati May Day dengan 3 tuntutan. Yang pertama, menurunkan harga beras, BBM, dan listrik. Kedua, mencabut PP nomor 78 tahun 2015. Ketiga, mencabut Kepres tentang tenaga kerja asing. Aksi buruh pada 2019 memperingati Hari Buruh. 3 tuntutan buruh. Pertama, revisi PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Kedua, memperluas upah minimum sektoral di berbagai daerah. Ketiga, mengembalikan hak berunding serikat buruh dalam penentuan kenaikan upah minimum. Sampai saat ini, para aliansi buruh tak kenal lelah menyuarakan aspirasinya. Ditambah, hari-hari ini muncul istilah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dianggap dapat merenggut hak-hak para buruh, serta merebaknya pandemi corona yang menjadi alasan tidak diperpanjangnya kontrak kerja para buruh. Itu dia beberapa cuplikan yang dapat Justisia sajikan. Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2020, maju terus pergerakan, sejahtera hidup para pekerja.